Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua dan pengadilan di seluruh Indonesia dalam rangka mensukseskan serap aspirasi perubahan kedua atas peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah, izinkan saya menyampaikan pada video berikut ini 13 usulan pasal-pasal tambahan dan atau pasal perubahan yang diusulkan dan dilengkapi dengan sajian-sajian justifikasi alasan-alasan akademis dan alasan-alasan hukum berdasarkan praktik di lapangan selama ini yang insya Allah semoga berharap bisa diterima oleh pemerintah, dalam hal ini oleh LKPP, sebagai bagian dari peningkatan ekosistem pengadaan barang jasa pemerintah. Mengapa saya memvideokan usulan 13 pasal ini yang belum tentu nanti diterima? Tujuan saya adalah setidak-tidaknya masyarakat di seluruh Indonesia tahu bahwa saya selaku warga negara Indonesia sudah menyampaikan usulan ini. Siapa tahu, kalaupun nantinya usulan pasal-pasal ini belum diterima saat ini, barangkali nanti setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, usulan pasal-pasal ini bisa diterima oleh pemangku kebijakan pada saat itu. Semoga usulan pasal-pasal ini bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk meningkatkan ekosistem pengadaan dan menunjang tujuan utama pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu value for money. Selamat menyaksikan. Kawan-kawan semua dan pengadaan di seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana video pembuka sebelumnya, izinkan saya pada video ini menyampaikan usulan dalam rangka serap aspirasi yang diselenggarakan oleh LKPP pada tanggal 2 Juni dan 3 Juni nanti. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan video ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah, pada tim perumus peraturan Presiden perubahan kedua ini. Semoga berharap usulan-usulan pasal-pasal ini bisa diterima dengan baik, dengan segala macam kurang lebihnya. Bapak Ibu semuanya, usulan ini saya ajukan dalam rangka serap aspirasi yang diselenggarakan oleh LKPP terkait dengan perubahan kedua atas peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 2 Juni dan 3 Juni, jadi 1 hari sebelum, Bapak Ibu semuanya. Nah, nantinya saya akan memaparkan sebuah naskah ya, yang nantinya juga akan saya klaim Bapak Ibu semuanya sebagai angka kredit saya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi saya selaku fungsional pengelola pengadaan barang jasa Madya. Izinkan saya menunjukkan dasar tugas tersebut berada pada Permenpan RB nomor 20 tahun Permenpan RB nomor 29 tahun 2020, Bapak Ibu, pada bagian pengembangan profesi. Pada bagian pengembangan profesi, Bapak Ibu, ya, ada salah satu bagian yang ingin kita tunjukkan pada Anda, Bapak Ibu, pengembangan profesi di sini yang menjadi dasar saya ingin berkontribusi memberikan usulan dan masukan kepada LKPP. Ini Bapak Ibu, berada pada lampiran 2 ya, pengembangan profesi ya, pengembangan profesi huruf B ya, pembuatan karya tulis, karya ilmiah di bidang pengadaan barang jasa. Nomor 5 di sini adalah salah satu sub kegiatan subbutir menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah. Satuannya adalah naskah, angka kreditnya adalah 2,5. Sehingga saya membuat sebuah dokumen seperti ini Bapak Ibu, yang merupakan sebuah, bisa dikatakan sebuah naskah yang totalnya berisi 13 kotak usulan pasal-pasal tambahan Bapak Ibu, yang insya Allah dan ini juga sudah saya submit semuanya ke dalam si Praja sesuai pada link yang disampaikan di sini Bapak Ibu. Nah, link si Praja sudah saya masukkan dan insya Allah semoga bisa bermanfaat. Izinkan saya memaparkan Bapak Ibu satu persatu usulan pasal pada Perpres perubahan kedua ini, Perpres 16 tahun 2018, yang sudah ada perubahan pertamanya Perpres 12 tahun 2021 dan akan segera dilakukan perubahan kedua. Usulan pertama
adalah pasal 19 ayat 2. Izinkan saya membuka pasalnya tersebut Bapak Ibu. Langsung pasal 19 ayat 2. Pasal 19 ayat 2 Bapak Ibu. Kalimat awalnya adalah berbunyi seperti ini. Pasal 19 ayat 2. Nah, langsung ke ayat 2 ya Bapak Ibu ya. Dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan penyebutan merek terhadap komponen barang jasa, suku cadang, bagian dari sistem yang sudah ada, atau barang jasa dalam katalog elektronik atau toko daring. Nah, usulan saya adalah dilahirkan kembali seperti ini Bapak Ibu. Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KK dimungkinkan penyebutan merek atau pilihan merek. Nih, ditambahkan kata-kata ini Bapak Ibu. Bukan hanya penyebutan merek, tapi ditambahkan supaya lebih fleksibel Bapak Ibu, atau pilihan merek ya terhadap. Nah, ini tambahannya di sini tender cepat Bapak Ibu yang pada Perpres 12 tahun 2021 dihapuskan. Izinkan saya menyampaikan untuk dilahirkan kembali, namun dengan catatan Bapak Ibu. Pertama adalah pilihan merek, yang kedua adalah tender cepat jenis pengadaan barang untuk produk dalam negeri. Kriteria produk dalam negeri sesuai PP tentang pemberdayaan industri adalah produk yang diproduksi di Indonesia menggunakan warga negara Indonesia sebagian atau seluruhnya, dan menggunakan komponen dari Indonesia sebagian atau seluruhnya. Ya, produk dalam negeri. Asalkan dia produk dalam negeri, Bapak Ibu, produk yang ditender cepat kan merupakan produk dalam negeri. Saya mengusulkan Bapak Ibu untuk menambahkan satu kriteria untuk bisa sebut merek atau pilihan merek, yaitu tender cepat hanya untuk barang, untuk produk dalam negeri saja, hanya untuk barang. Alasannya kenapa? Ya tentunya ini untuk mendukung tujuan dari pasal 4 Bapak Ibu, value for money, terutama pada aspek kualitas Bapak Ibu. Pada seri buku perencanaan pengadaan, saya sudah menyampaikan beberapa kali Bapak Ibu, bahwa yang menggambarkan kualitas itu bukan spesifikasi Bapak Ibu. Kualitas itu tergambarkan dari merek, dan itu tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Ya, merek itu merupakan identitas atas kualitas suatu barang. Ya, bukan pada angka-angka, pada spesifikasi Bapak Ibu. Semoga Anda paham maksud saya tanpa memberikan contoh ya Bapak Ibu ya. Oke, alasan kedua adalah harga barang saat ini untuk seluruh sektor usaha itu sudah masuk ke dalam pasar persaingan sempurna, di mana harga dan kualitas berbanding lurus dengan dan sangat terbuka, serta seluruhnya tersedia di berbagai media Bapak Ibu. Benar atau tidak? Nah, inilah Bapak Ibu, sehingga sudah bahasa Jawanya sudah nggak usum lagi lah ya Bapak Ibu ya, kita best practice saja lah ya. Dengan dilahirkan lagi tender cepat untuk barang, untuk produk dalam negeri, maka pasar persaingan sudah begitu sempurna. Semua apa yang barang kita nggak tahu harganya Pak, semuanya tertuang harganya Bapak Ibu, semuanya tertuang ya. Itu sehingga itu sangat penting menjadi bagian dari usulan ini. Alasan ketiga adalah mendukung kebijakan peningkatan ekosistem perindustrian produk dalam negeri itu sendiri. Dengan seperti ini juga akan memberikan motivasi kepada merek-merek Bapak Ibu, berbagai merek entah itu di luar sana, untuk bisa bikin pabriknya di Indonesia. Bukan malah merek-merek bagus-bagus malah berlarian dari Indonesia bikin pabrik ke China, bikin pabrik ke Vietnam. Ya, seperti itulah yang kita sayangkan Bapak Ibu. Dengan semakin banyak pabrik berdiri di Indonesia, Bapak Ibu, itu akan meningkatkan roda perekonomian di Indonesia. Komponennya menggunakan komponen dari Indonesia tentunya. Kemudian warga negara, buruh-buruhnya juga akan menambah peluang kerja ya Bapak Ibu ya. Itulah Bapak Ibu, pengadaan barang jasa tidak hanya kita berbicara pengadaan barang jasa, tapi kita berbicara secara komprehensif dari sektor hulu ke hilir, termasuk salah satunya adalah perindustrian. Oke, itulah pasal 19 ayat 2. Izinkan saya menambahkan kalimat di sini atau pilihan merek, kemudian terhadapnya ditambahkan huruf E, 19 ayat 2 huruf E, tender cepat jenis pengadaan barang untuk produk dalam negeri. Oke ya, itu pertama. Usulan yang kedua itu adalah pasal 19 ayat 2, tapi alternatifnya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, pasal 19.2 yang alternatif usulan ini adalah usulan saya jangka panjang. Mungkin Anda akan menganggap ini usulan gila Bapak Ibu. Wah, nggak mungkin lah usulan ini Bapak Ibu. Tapi setidaknya saya sudah menyampaikan pada video ini, mungkin seperti sudah saya sampaikan pada kalimat pembuka Bapak Ibu, di video pembuka, bahwa mungkin tidak tahun ini, tidak tahun depan, mungkin bisa
2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tidak masalah. Biarkan video ini menjadi bagian dari dokumentasi bahwa saya sudah pernah mengusulkan pasal ini, ya. Apa pasal 19 ayat 2? Pasal 19 ayat 2 malah saya mengusulkannya Bapak Ibu dirombak total, berubah menjadi kalimatnya seperti ini. Spesifikasi teknis dapat menyebutkan pilihan merek berdasarkan hasil analisis pasar atau identifikasi kebutuhan atau ketersediaan pelaku usaha. Ya, Bapak Ibu. Kedua adalah pengadaan barang jasa yang dapat disediakan oleh usaha kecil dan menengah wajib menggunakan pilihan merek dari penyedia UMKM. Ya. Alasannya apa? Rujukannya. Bapak Ibu, atas 2 pasal ini saya sampai membuat kajian Bapak Ibu, dan itu sudah saya tuangkan di Sipraja Bapak Ibu, tidak saya bahas panjang lebar terkait dengan hal ini karena sudah saya tuangkan di Sipraja Bapak Ibu ya, terkait dengan alasan mengapa saya mengusulkan hal ini Bapak Ibu, sehingga saya tidak perlu saya bahas lagi. Silahkan teman-teman LKPP tim perumus ya membahasnya ini jika memang berkenan Bapak Ibu. 2 pasal ini spesifikasi itu sebut merek, pilihan merek maksudnya ya, sebut pilihan merek. Sudah tidak lagi lah zaman kita akan mencari barang dan jasa, bukan mencari penyedianya Bapak Ibu. Anda lihat saja misalkan seperti masker saja ya. 2 tahun yang lalu, tahun 2019, waktu belum pandemi COVID-19 Bapak Ibu, berapa banyak sih pabrik masker Bapak Ibu? Paling-paling merek-merek yang sudah biasa dikenal di dunia medis seperti Sensi, seperti itu. Begitu ada COVID-19 Bapak Ibu, bermuncullah pabrik-pabrik masker baru Bapak Ibu. Poin saya adalah saya sangat meyakini bahwa dunia usaha pasti akan merespon kebijakan Bapak Ibu, akan merespon kondisi Bapak Ibu. Kita tidak perlu musingkan penyedianya. Pelaku usaha di Indonesia itu kreatif Bapak Ibu. Ya, pelaku dengan adanya pasal ini Bapak Ibu, saya sangat meyakini bahwa persaingan menjadi lebih, pasar persaingan sempurna akan lebih kelihatan Bapak Ibu. Ya, dengan menggelorakan katalog Bapak Ibu ya, dengan menggelorakan toko daring, e-purchasing ya. Ini akan sangat jelas, dan ini Bapak Ibu ya, nah, tidak hanya terkait dengan e-purchasing saja. Maksud pasal ini adalah berlaku untuk semua jenis pengadaan. Saya bermimpi suatu saat nanti yang namanya spesifikasi itu sudah tidak berbunyi lagi spesifikasi tidak boleh mengarah pada merek tertentu. Itu seperti buat saya seperti kebijakan yang dalam tanda kutip konyol ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, biarkan pasar yang bersaing. Biarkan pasar yang bersaing. Kita yang pembeli akan melihat apa yang terjadi di pasar Bapak Ibu. Dengan pasar persaingan sempurna, semakin banyak barang jasa muncul di berbagai macam online shop Bapak Ibu, maka itu sangat terbuka dari segi kualitas, dari segi layanan purna jual, semuanya akan sangat jelas. Biarkan pasar bersaing, kita yang menentukan pilihan-pilihan mereknya. Dan kita harus percaya bahwa pelaku usaha bisa Bapak Ibu akan menyesuaikan Bapak Ibu ya. Oke, ini ya, sekali lagi kajiannya sudah ada pada buku Teknik Analisis Pasar Pengadaan Barang Jasa melalui metode Request for Information ya, karya saya Prenada Media tahun 2022 pada bab 6 ya, khusus usulan ini Bapak Ibu. Di bab 6 saya sudah sampaikan di buku RFI ini Bapak Ibu ya, buku RFI di bab 6 ini saya sudah sampaikan Bapak Ibu. Dan saya sudah, semoga ya harapannya Bapak Ibu ya, usulan ini bisa diterima benar-benar suatu saat nanti ya. Kalau sekarang rasanya sejujurnya saya harus katakan pesimis lah ya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu kalau di sektor BUMN atau swasta saya yakin itu, dan ini Bapak Ibu ya di bab 6 sudah saya tuangkan di buku RFI. Silahkan teman-teman tim perumus melihat kajiannya. Saya sampai melakukan penelitian kecil-kecilan Bapak Ibu, berbagai macam apa sih pertimbangan dua pasal ini itu ada. Saya tidak sembarangan mengusulkan Bapak Ibu ya, 2 pasal ini. Di pasal 19 ayat 2 dirombak total menjadi 2 ini. Spesifikasi teknis dapat menyebutkan pilihan merek berdasarkan hasil analisis pasar, identifikasi kebutuhan atau ketersediaan pelaku usaha. Kemudian kedua,
pengadaan barang jasa yang dapat disediakan oleh usaha kecil dan menengah wajib menggunakan pilihan merek dari penyedia UMKM. Ya, Bapak Ibu, dengan seperti ini diharapkan proses perencanaan pengadaan juga jauh lebih matang, sistematis, sehingga saya sampai membuat seri buku perencanaan pengadaan, ada 3 buku totalnya. Tujuannya adalah dalam rangka memberikan kontribusi pada dunia pengadaan barang jasa, bahwa perencanaan pengadaan itu bisa dilakukan secara sistematis melalui mekanisme identifikasi kebutuhan, sehingga pada saat nanti menjadi spek, Bapak Ibu, kita tinggal menentukan pilihan-pilihan mereknya. Mungkin barangkali pasalnya bisa dimodifikasi, mungkin pilihan merek minimal 3 merek dalam satu spesifikasi, bisa seperti itu, atau minimal 5 merek dalam satu dokumen spesifikasi, itu bisa Bapak Ibu. Ya, untuk saat ini saya kalimatnya cukup ini aja, pilihan merek. Anda bisa rubah menjadi minimal 3 merek atau minimal 5 merek, bisa Bapak Ibu. Dengan seperti itu kompetisi akan terus terbuka Bapak Ibu. Kita bukan mau menunjuk penyedianya loh ya, mereknya yang kita tunjuk, bukan penyedianya. Oke, penyedia saya yakin bisa menyesuaikan Bapak Ibu. Oke, ini yang kedua. Usulan berikutnya ini yang penting Bapak Ibu. Usulan berikutnya ini yang sangat-sangat penting. Usulan ini izinkan saya menyampaikan untuk perubahan kedua Perpres 16 tahun 2018 Bapak Ibu, pasal 77 ayat 2. Ini ya pasal 77. Langsung kita loncat pasal 77 Bapak Ibu. Nah, pasal yang sangat-sangat menjadi perhatian bagi dunia pengadaan barang jasa, khususnya para ASN yang sering dipanggil-panggil aparat penegak hukum Bapak Ibu, ini tentang pengaduan masyarakat. Pasal 72, aparat penegak hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti. Izinkan saya mengusulkan kalimat pasalnya menjadi seperti ini. Pasal 72 dirubah menjadi, yang awalnya hanya kalimat seperti ini, aparat penegak hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti, dirubah menjadi seperti ini. Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku terkait proses pengadaan barang jasa wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ya, tambahan kalimatnya cukup panjang sekaligus ini memperjelas Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kalimatnya ada beberapa kelompok-kelompok kalimat di sini. Pertama, subjeknya APH. Ya, yang awalnya langsung meneruskan tidak. Yang ini APH yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya. Memang Bapak Ibu, undang-undang kepolisian Bapak Ibu, undang-undang nomor, sudah saya download kemarin, undang-undang nomor pasal 14 pasalnya, sama saya ingat Bapak Ibu ya, karena dipanggil, karena beberapa kali dipanggil aparat penegak hukum, jadi akhirnya tahu Bapak Ibu ya undang-undang tersebut Bapak Ibu. Undang-undang, oke sebentar, undang-undangnya saya taruh mana kemarin. Oke, belum ketemu, lupa Bapak Ibu saya menaruhnya undang-undangnya Bapak Ibu. Undang-undang kepolisian itu Bapak terkait dengan pengaduan. Memang kepolisian memang punya hak tugas untuk menindaklanjuti pengaduan. Betul Bapak Ibu ya, di huruf G-nya itu ada bunyi memang. Itu pun pada prinsipnya adalah terkait dengan pidana Bapak Ibu, terkait dengan pidana. Nah, ini kita izinkan saya menyampaikan kalimat ini Bapak Ibu ya, yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya, karena ini merujuk kepada undang-undang kepolisian tadi itu Bapak Ibu ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, sehingga tidak perlu disebutkan ketentuannya. Nah, ini kalimat berikutnya adalah khusus terkait proses pengadaan barang jasa, karena di pasal 14 itu tidak terkait bidang apapun ya, apapun pengaduan masyarakat ya memang harus ditindaklanjuti kan gitu ya. Nah, ini di Perpres ini kita turunkan Bapak Ibu kalimatnya ya, kalimatnya adalah terkait proses pengadaan barang jasa wajib meneruskan ke APIP gitu ya, baru jadi kalau jadi tidak langsung asal dituliskan ke APIP gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, wajib sepanjang bukti awal yang disampaikan itu masuk wilayah administrasi dan atau perdata.
Jadi kalau bukti awalnya itu terkait administratif, proses pemilihan, salah evaluasi, tuduhannya itu tuduhan pengaduan tentang evaluasi, tuduhannya itu tentang proses sengketa udah kontrak misalkan Bapak Ibu. Nah, ini berarti masuk wilayah administrasi dan atau perdata Bapak Ibu. Ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau itu masuk wilayah administrasi perdata, maka perintahnya pasal 77 ayat 2 ini wajib diteruskan ke APIP, tidak perlu ditindaklanjuti sama aparat penegak hukum. Poin saya begitu Bapak Ibu. Jadi intinya adalah kalau pengaduannya itu terkait wilayah administrasi dan atau perdata, maka APH wajib meneruskannya kepada APIP, ya. Jadi artinya kalau wilayahnya bukan wilayah administrasi perdata, silahkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti, karena memang di undang-undang kepolisian itu kan pidana Bapak Ibu, ya, ranahnya ranah pidana. Oke, ini usulannya pasal 77 ayat 2. Kemudian saya mengusulkan lagi disisipkan ayat 2A. Ini kan asal pasal 77 ayat 2, disisipkan lagi ayat 2A. Masyarakat yang menyampaikan pengaduan sebagaimana tersebut pada ayat 2 wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan menyampaikan bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Kalimat faktual, kredibel, dan autentik saya ambil dari ayat satunya. Faktual, kredibel, dan autentik Bapak Ibu. Karena saya melihat ayat 1 ini kurang menggigit Bapak Ibu. Karena ini adalah objeknya APIP lah, sementara berarti ini tidak mengatur kalau yang pengaduannya ke APH dong berarti. Oleh karena itu izinkan saya mengusulkan menyisipkan ayat 2 ini Bapak Ibu. Karena apa? Ini untuk mengcounter attack Bapak Ibu, kebijakan pembuktian terbalik yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kita lihat pengaduan masyarakat, A mengadukan B misalkan, yang diperiksa dulu siapa? Ya semestinya ya A dulu dong. Masa ya B harus suruh membuktikan? Ya di negara kita ini kan kalau pengaduan masyarakat justru yang diadukan yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah Bapak Ibu. Sehingga ini adalah ikhtiar saya kalimat ini Bapak Ibu untuk mengcounter attack kebijakan pembuktian terbalik Bapak Ibu. Kalau seseorang itu mengadukan seseorang yang lain atau lembaga swadaya masyarakat LSM mengadukan seseorang Bapak Ibu, suatu instansi terhadap proses pengadaan barang jasa, maka LSM itulah yang harus membuktikan dulu, bukan yang instansi yang harus bercapek-capek menguras fisik dan mental untuk membuktikan dirinya tidak bersalah Bapak Ibu. Ini yang lucu lah di negara kita. Sehingga izinkan saya menyampaikan kalimat disisipkan di pasal 77 ayat 2A. Masyarakat, siapapun itu, LSM atau siapapun itu, yang menyampaikan pengaduan sebagaimana tersebut pada ayat 2 wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan menyampaikan bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Ya, dengan seperti ini Bapak Ibu, kita tidak ada masalah. Kita seperti saya diperiksa kemarin beberapa hari yang lalu, tidak ada masalah Bapak Ibu, asalkan memang yang mengajukan juga sudah diperiksa gitu ya. Ya, seperti itu. Bukan langsung kita yang diadukan, ini malah yang diperiksa bercapek-capek membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Ini yang ngadukan siapa, yang capek siapa. Gitu ya Bapak Ibu. Itulah ya. Mudah-mudahan insyaallah ini semua untuk meningkatkan ekosistem pengadaan yang lebih konstruktif di Indonesia. Karena kita sesama ASN Bapak Ibu, ya, aparat penegak hukum ini kan ASN, ya. Sementara Pokja pemilihan, besar pengadaan, PPK, PAKP juga ASN pada umumnya, ya kan Bapak Ibu, ya. Ya, kita menciptakan ekosistem yang positif yuk, ya. Kita menciptakan ekosistem yang positif dalam rangka mensukseskan pembangunan Bapak Ibu. Tidak sedikit ponggal panggil yang ngaduin siapa, yang capek siapa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Muga-muga ayat 2A ini bisa diterima oleh pemangku kebijakan untuk bisa dijadikan pasal di Perpres Bapak Ibu. Tidak ada yang dilanggar dari pasal ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian disisipkan lagi ayat 2B. Ayat 2B berbunyi pengaduan masyarakat yang masuk wilayah administrasi
dan atau berdata sebagaimana tersebut ayat 2 sepanjang tidak ada unsur tindak pidana korupsi wajib diselesaikan secara administrasi dan atau berdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kenapa ada ayat 2b ini Bapak Ibu? Ini untuk mengcounter juga supaya tidak sedikit-sedikit dibawa-bawa ke ranah pidana terhadap konten pengaduan yang sebenarnya ranahnya ranah administrasi dan atau berdata. Bapak Ibu, ya, kita kalau boleh berbicara pasal karet Bapak Ibu, tapi ya jangan ngaret-ngaret juga kali gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau memang konten pengaduannya itu adalah ranah administrasi dan atau berdata, maka penyelesaiannya juga harus administrasi atau berdata ya. Sekali lagi sepanjang tidak ada unsur tidak pidana korupsi loh ya, seperti itu. Jadi sekali lagi izinkan saya menyampaikan ayat 2B pasal 77 ayat 2B, pengaduan masyarakat yang masuk wilayah administrasi dan atau berdata sebagaimana tersebut ayat 2 sepanjang tidak ada unsur tindak pidana korupsi wajib diselesaikan secara administrasi dan atau berdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bapak Ibu. Oke. Ya, alasannya sudah disampaikan. Kemudian izinkan saya menyusulkan lagi disisipkan ayat 2C. Ini penting Bapak Ibu. Lanjutannya ayat sebelumnya. Apabila aparat penegak hukum tetap menindaklanjuti, karena bagaimanapun Bapak Ibu mereka juga bisa berdalih dengan undang-undang kepolisian tadi itu Bapak Ibu ya, pasal 14 huruf G bahwa pengaduan itu memang harus ditindaklanjuti. Apabila memang tetap ditindaklanjuti ya sudahlah. Ini karena undang-undang Bapak Ibu ya kalah, ada perpres ini kalah lah dengan undang-undang, kita kasih kalimat sisipan ayat alternatif Bapak Ibu dari ayat 2A-nya yaitu 2C-nya. Apabila aparat penegak hukum tetap menindaklanjuti proses pengaduan masyarakat tanpa terlebih dahulu diteruskan kepada APIP, maka personel pemeriksa wajib memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa. Bapak Ibu, mungkin Anda wah ini gila ini ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya tidak Bapak Ibu ya, tidak. Saat ini para pemeriksa APH dan terperiksa seringkali jauh lebih berkompeten terperiksa. Mohon maaf Bapak Ibu, ya atau tidak? Yang terperiksa rata-rata sudah pasti, apalagi PPK, Pokja sudah pasti dia memiliki sertifikat minimal lah, sertifikat kalian dasar atau sertifikat level 1 atau bahkan kalau Jafung malah memiliki sertifikat kompetensi ahli muda, ahli media, seperti itu malah Bapak Ibu. Sementara aparat penegak hukum tidak memiliki kompetensi terkait pengadaan barang jasa. Nah, ini efeknya luar biasa Bapak Ibu. Ya, frekuensinya tidak sama. Ya Bapak Ibu, karena yang satu kompeten, satu tidak kompeten, tapi masalahnya adalah justru yang tidak kompeten ini memiliki power Bapak Ibu, karena posisinya memeriksa Bapak Ibu, posisinya memeriksa ya. Terperiksa yang notabene mestinya memiliki kompetensi pengadaan barang jasa merasa dalam keadaan secara mental terintimidasi oleh pemeriksa APH Bapak Ibu, menimbang personel APH yang tidak memiliki kompetensi pengadaan sangat berpotensi kualitas tuduhan dan atau berbagai pertanyaan pada BAP justru tidak sesuai dengan ketentuan ya, sehingga sangat penting antara pemeriksa dan terperiksa memiliki frekuensi yang sama dalam hal kompetensi pengadaan barang jasa Bapak Ibu. Sehingga izinkan saya menyampaikan usulan ini Bapak Ibu. Apabila aparat penegak hukum tetap menindaklanjuti proses pengaduan masyarakat tanpa terlebih dahulu diteruskan oleh APIP, maka personel pemeriksa, entah itu pulbaket, penyidikan, pokoknya personel yang pemeriksa wajib memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa Bapak Ibu. Ini adalah sebuah ikhtiar kebijakan untuk meningkatkan ekosistem pengadaan yang lebih konstruktif Bapak Ibu ya. Dan insya Allah akan lebih penyelesaian masalah akan lebih bagus karena frekuensinya sama Bapak Ibu, frekuensinya sama. Orang yang tahu pengadaan belum tentu orang yang kompeten pengadaan ya. Kita sangat percaya pemeriksa aparat penegak hukum itu yang memeriksa itu tahu lah ya, tapi belum kompeten. Beda Bapak Ibu ya, tahu dengan kompeten. Orang yang bisa nyetir mobil belum tentu orang yang punya SIM, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, kompetensi bukankah dalam
di tahun-tahun ini menjadi kebijakan Bapak Presiden kompeten Bapak Ibu. Ini kan tahunnya tahun tahun-tahun kompetensi Bapak Ibu. Sebab apa-apa harus ada kompetensinya Bapak Ibu. Ya, karena pemeriksa aparat penegak hukum sedang memeriksa kasus pengadaan barang jasa, tentunya kewajiban sertifikat kompetensi itu adalah sesuatu yang wajar dong, ya wajar dong, ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga ini menjadi bagian dari solusi bangsa Bapak Ibu untuk meningkatkan ekosistem pengadaan barang jasa Bapak Ibu. Setujukah Anda? Silahkan komen ya. Kemudian usulan berikutnya nih, pasal 77 ayat 3. Nah ini ya, pasal 77 ayat 3 bunyinya seperti ini. APIP sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya. Nah ini saya mengusulkan untuk dirubah seperti ini. APIP sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya dan wajib, ini ya kalimat tambahannya ini di sini Bapak Ibu, memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa. Ya, ini mungkin menjadi sedikit kabar buruk buat para auditor usulan kalimat ini, akan tetapi itu adalah sesuatu yang wajar Bapak Ibu. Auditor ranah kewenangannya pada prinsipnya adalah pemeriksa keuangan negara. Betul atau tidak Bapak Ibu? Auditor bidang keilmuannya, bidang kompetensinya adalah pemeriksa keuangan negara, sehingga mereka rujukannya adalah peraturan Menteri Keuangan, peraturan BPKP, peraturan BPK, seperti itu Bapak Ibu, karena ranahnya adalah ranah pemeriksaan keuangan negara, realisasi pengadaan barang jasa Bapak Ibu. Sementara pada praktiknya sekian tahun kita Bapak Ibu, justru makin kesini peran auditor, objek pemeriksaannya adalah justru pada proses pengadaan barang jasa, yang seringkali Bapak Ibu sama dengan yang tadi antara auditor dan auditi, seringkali jauh lebih kompeten auditinya, hanya saja karena posisi teraudit dan dengan menggunakan kewenangan temuan audit. Oleh karena dikeluarkan oleh personel yang tidak memiliki kompetensi pengadaan, maka sangat berpotensi kualitas kalimat temuan audit justru tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga sangat penting antara pemeriksa dan terperiksa memiliki frekuensi yang sama dalam hal kompetensi pengadaan barang jasa. Kecuali yang diperiksa adalah tentang keuangan negara Bapak Ibu, silakan, tidak perlu menggunakan kompetensi pengadaan barang jasa. Tapi pada praktiknya kan tidak. Auditor justru adalah yang diotak-atik ya, selain juga terkait dengan keuangan itu nggak masalah Bapak Ibu. Tapi kalau yang terperiksa kualitas temuannya itu adalah terkait dengan mekanisme pengadaan barang jasa, tentunya auditor harus dibekali dengan kompetensi dan wajib ya. Masa pelaku pengadaan saja yang harus dipaksa-paksa pakai sertifikat kompetensi BPK, Pokja Pemilihan, Pokja Pengadaan, ya enggak? Masa hanya kita aja yang sebagai BPK, Pokja Pemilihan, Pokja Pengadaan harus pakai sertifikat kompetensi. Nah, bagaimana dengan auditor yang justru mereka lebih punya power pada saat pemeriksaan Bapak Ibu? Nah, itu wajar sekiranya pasal 77 ayat 3 izinkan saya menambahkan kalimat ini Bapak Ibu, dan wajib memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa. Oke. Kemudian pasal 77 ayat 1. Nah, ini loncat ya saya kalimatnya ya Bapak Ibu ya. Kalimat awalnya adalah masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Nah, kalimat ini izinkan saya mengusulkan bukan dirubah tapi ditambahkan, disisipkan 2 ayat Bapak Ibu, disisipkan ayat 1A dan 1B. 1A ditambahkan dengan kalimat objek pengaduan masyarakat pada ranah proses perencanaan pengadaan sampai dengan pemilihan penyedia adalah pengaduan administratif dan wajib diselesaikan secara administratif berdasarkan ketentuan yang berlaku Undang-Undang Administrasi Negara ya, Undang-Undang 30 2014 ya, kecuali mengandung unsur tindak pidana korupsi. Ini kalimat ini sekali lagi penegasan di ayat-ayat sebelumnya yang sudah sempat disinggung Bapak Ibu. Menegaskan kalau objek pengaduannya adalah terkait proses perencanaan sampai pemilihan penyedia, maka masuknya adalah wilayah administratif, tidak perlu dibawa kemana-mana Bapak Ibu. Kecuali sekali lagi ada unsur tindak pidana korupsi Bapak Ibu.
Nah, gitu ya. Kemudian ayat 1B-nya disisipkan objek pengaduan masyarakat pada ranah proses pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa adalah pengaduan perdata. Ya, kalau tadi adalah pengaduan administratif, kalau ini ya perencanaan sampai pemilihan, kalau kontrak pengaduan perdata, dan wajib diselesaikan secara perdata berdasarkan ketentuan yang berlaku kecuali mengandung unsur tindak pidana korupsi. Ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nih 1A 1B Bapak Ibu. Ini sekali lagi penyisipan pasal 77 ayat 1 menjadi 1A dan 1B ini untuk menegaskan Bapak Ibu, kalau konten pengaduannya terkait perencanaan sampai pemilihan itu masuk wilayah administratif, jangan dibawa kemana-mana. Kalau ranah konten pengaduannya terkait dengan pelaksanaan kontrak itu masuk perdata, jangan dibawa-bawa ke pidana Bapak Ibu. Sekali lagi kecuali ada unsur tindak pidana korupsi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pasal 74. Nah, ini sudah berbeda Bapak Ibu ya. Dari tadi kita bicara pasal 77, pasal yang paling banyak saya usulkan perubahannya Bapak Ibu. Sekarang kita ke pasal 74 tentang pelaku pengadaan. Nah, pasal 74. Nah, ini ya Bapak Ibu, apa yang saya usulkan di sini pasal 74A ayat 2. Bapak Ibu, ini ya. Pasal 74A ayat 2, kalimat sebelumnya berbunyi Kementerian lembaga pemerintah daerah wajib memiliki pengelola pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sebagai pokja dan pejabat pengadaan. Wajib memiliki, kalimatnya izinkan saya ganti menjadi wajib menugaskan Bapak Ibu. Ya. Wajib menugaskan, bukan wajib memiliki. Saya kira kurang tepat kalimat wajib memiliki Bapak Ibu. Yang tepat menurut saya adalah wajib menugaskan pengelola pengadaan barang jasa dimaksud pada huruf A sebagai pokja pemilihan atau pejabat pengadaan Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau yang nggak punya Javung gimana ya? Berarti kan ini kan lagi perintah, coba baca baik-baik. Kementerian lembaga pemerintah daerah wajib menugaskan pengelola pengadaan sebagai pokja dan pejabat pengadaan. Menugaskan Bapak Ibu. Ini mempertegas Bapak Ibu, tidak ada Javung yang dianggurin karena tidak sesuai selera Bapak Ibu, tidak ada. Kalau ada Javung yang tidak ditugaskan ya, sementara kalau ada Javung di tempat Anda, Javung pengelola pengadaan, tapi Anda anggurin malah menugaskan pokja pemilihan dan pejabat pengadaan yang lain, maka otomatis ini adalah dilanggar jelas. Daripada kalimat wajib memiliki, menurut saya lebih kuat menugaskan, bukan memiliki, menugaskan. Ya, itu lebih tegas Bapak Ibu. Ya, wajib menugaskan loh ya. Silahkan diartikan sendiri. Semoga Anda paham maksudnya Bapak Ibu ya. Tentunya ini kalimat lebih menggigit daripada kata wajib memiliki. Itu ya pasal 74 ya. Ayat 2, izinkan saya menyampaikan pasal 74 ayat 2 untuk perubahan Perpres 16 tahun 2018 perubahan kedua yang sebelumnya kalimatnya adalah Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah wajib memiliki Javung untuk sebagai pokja dan pejabat pengadaan dirubah menjadi wajib menugaskan Javung ya sebagai pokja atau pejabat pengadaan, bukan wajib memiliki. Oke ya. Kemudian usulan berikutnya adalah pasal 74A ayat 3. Pasal 74 ayat 3 bunyinya apa sih? Nah, ini. Pengelola pengadaan dapat ditugaskan sebagai PBK membantu tugas PAKPA melaksanakan persiapan pencantuman barang jasa katalog dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem pengadaan. Kalimatnya kalimat yang seperti ini, kalimat himbauan ini kurang menggigit. Ini kalimatnya lebih tegas Bapak Ibu, usulan saya Bapak Ibu ya. Tidak terlalu kaku, tapi ini lebih menggigit menurut saya kalimat ini. Pengelola pengadaan barang jasa wajib diprioritaskan sebagai PPK. Ya. Ingat ya, tidak terlalu kaku ya Bapak Ibu ya. Bukan pengelola pengadaan wajib sebagai PPK, bukan begitu loh ya. Wajib diprioritaskan loh. Ya. Lebih fleksibel tapi lebih menggigit Bapak Ibu daripada menggunakan kalimat Bapak Ibu menggunakan kalimat yang tadi itu, kalimat dapat ditugaskan, mending wajib diprioritaskan Bapak Ibu. Ya, seperti itu.
Terus ditambahkan kalimat di belakangnya, Bapak Ibu, sepanjang sudah memiliki sertifikat kompetensi sesuai jenjang keahlian kompetensinya. Bapak Ibu disesuaikan. Kalau PPK tipologi A, berarti ya tentunya dia adalah kompetensi media dong. Kalau dia PPK tipe B, kompetensi ahli muda dong. Kalau dia tipe C, kompetensi ahli pertama saja cukup. Seperti itu minimalnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pasal 74 ayat 3 dirubah dari awalnya kalimat dapat sebagai PPK dirubah menjadi wajib diprioritaskan. Ditambahkan kalau di belakangnya sepanjang sudah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jenjang karyanya. Oke, itu pasal 74A ayat 3. Sekarang kita lari ke, izinkan saya menyampaikan usulan berikutnya, ada pasal 44 ayat 3. Pasal 44 ayat 3 bunyinya seperti ini. Kita langsung pasal 44 Bapak Ibu. Pasal 44. Nah, ini dia pasal 44 ayat 3. Sebelumnya berbunyi, Bapak Ibu, pasca kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut: tender barang, pekerjaan konsultasi jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks atau seleksi jasa konsultansi. Ya, pasca kualifikasi, Bapak Ibu. Nah, ini izinkan saya menyampaikan kalimatnya, ada tambahan sedikit Bapak Ibu di sini. Pasca kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut: tender barang, pekerjaan konstruksi jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks atau kompleks, khusus barang atau jasa lainnya, Bapak Ibu. Sehingga dengan seperti ini tidak merubah pasal 44 ayat 5-nya. Pasal 44 ayat 5, Bapak Ibu, instansi seperti BMKG sering terjebak pada ketentuan pasal ini, Bapak Ibu, apalagi kalau diperiksa aparat penegak hukum gitu ya. Ya, kenapa kok tidak pra dan lain sebagainya, padahal maksudnya bukan seperti itu, tapi ya ini ya sering terjebak kita ini, Bapak Ibu. Ya, kompleksitas pengadaan sejujurnya Bapak Ibu pada praktiknya tidak dipengaruhi oleh tingkatan kualifikasi perusahaan, Bapak Ibu. Sekali lagi, kompleksitas pekerjaan pada praktiknya selama proses pemilihan penyedia, ya, saya bekerja di BMKG dan banyak melakukan tender-tender paket-paket pengerjaan kompleks di BMKG, tidak terlalu dipengaruhi oleh tingkatan kualifikasi skala usaha, kualifikasi usaha, Bapak Ibu. Ya, sehingga dengan kalau bunyinya saklek hanya di ayat 5 seperti ini, kesannya berarti kalau kompleks itu mestinya harus pakai pra dong. Padahal Bapak Ibu, di BMKG saja Anda bisa lihat Bapak Ibu, ya, tidak semuanya Bapak kami pakai, bahkan mayoritas Bapak Ibu ya, paket-paket tender di BMKG yang notabene merupakan kriteria pengadaan kompleks itu lebih efektif menggunakan pasca kualifikasi, Bapak Ibu. Ya. Ini ya, kriteria kompleks yaitu teknologi tinggi, risiko tinggi, desain khusus. Pada praktiknya di lapangan seperti pengadaan di BMKG yang mayoritas memenuhi salah satu kriteria kompleks, tidak memerlukan metode prakualifikasi, Bapak Ibu, untuk melakukan tender atau seleksi. Pada praktiknya tetap jauh lebih efektif menggunakan pasca kualifikasi, karena memang kompleksitas pekerjaan untuk jenis pengadaan barang untuk jasa lainnya tidak mempengaruhi kualifikasi perusahaan, karena kebutuhan spesifikasi minimalnya sudah jelas, Bapak Ibu. Tidak memerlukan scoring. Pra ini kan pada prinsipnya di scoring, Bapak Ibu. Ya, pada prinsipnya ya harus melewati pra, dan prosesnya juga tentunya lebih panjang begitu, Bapak Ibu. Padahal kalau pengadaan barang, walaupun itu kata kita ini adalah kompleks gitu ya, jangan terus kata-kata kompleksnya loh ya Bapak Ibu ya, high technya loh. Karena speknya jelas, nggak perlu menggunakan pra, tidak harus menggunakan pra. Sehingga pada pasal 44 ayat 3 ini, izinkan saya menyampaikan ini. Jadi dengan ada tambahan kalimat ini, Bapak Ibu, itu akan memberikan pedoman hukum buat instansi yang melakukan paket-paket pengadaan yang kompleks ya, untuk nggak mesti pasca atau pra lah, itu silahkan sesuaikan. Kalau memang perlu ada scoring ya, perlu ada penilaian, silahkan lah
perlu ada diseleksi dulu kualifikasinya gitu Bapak Ibu ya, silahkanlah menggunakan prakualifikasi. Akan tetapi Bapak Ibu kalau langsung dengan pasca kualifikasi juga bisa. Toh juga pasca kualifikasi Bapak Ibu kita juga bisa memilih kok sistem nilai Bapak Ibu, tidak ada masalah kok kalau memang mau ya. Jadi pada prinsipnya ini biarkan menjadi fleksibilitas Bapak Ibu. Usulan pasal ini biarkan menjadi fleksibilitas ya pemerintah terhadap proses pengadaan barang jasa. Biarkan itu bagian dari strategi pengadaan. Orang itu mau milih pasca kualifikasi atau memilih prakualifikasi, biarkan itu menjadi pilihan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian usulan berikutnya adalah pasal 66. Nah, kita lihat pasal 66 isinya seperti ini Bapak Ibu. Oke, pasal 66. Pasal 66 Bapak Ibu ini adalah membahas mengenai penggunaan produk dalam negeri ya, di mana disisipkan ayat 1A yaitu definisi produk dalam negeri itu sendiri. Sebenarnya saya juga berpikir ini sebenarnya ditaruh di ayat 1 pasal 1 atau pasal 66 ya. Ini bisa ditaruh di pasal 1 di bagian definisi-definisi atau di pasal 66. Kalau saya sih memilih di pasal 66 sekaligus nyambung di terkait dengan produk dalam negeri yang dibahas di ayat 1-nya. Ayat 1 ini kan menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini akan lebih baik disisipkanlah 1A definisi produk dalam negeri Bapak Ibu. Produk dalam negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perkayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari Indonesia. Ya, ini merujukannya dari PP nomor 29 tahun 2018. Produk dalam negeri. Ya, tentang pemberdayaan industri tentangnya. Karena banyak yang salah paham produk dalam negeri dipikirnya itu adalah mereknya. Produk dalam negeri tidak berbicara mereknya itu apa Bapak Ibu, tapi berbicara di mana itu diproduksi. Itulah produk dalam negeri, yaitu diproduksi di dalam negeri, bukan membicarakan mereknya Bapak Ibu ya. Jangan salah memahami definisi produk dalam negeri, sehingga supaya kebijakan-kebijakan di pasal 66 ini tidak salah kaprah Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian usulan berikutnya adalah usulan pasal 20 ayat 2. Pasal 20 ayat 2, kita loncat langsung ke pasal 20 Bapak Ibu. Pasal 20 isinya seperti ini. Pemaketan. Ayat 2. Ya, ini ya. Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang jasa dilarang. Nah, ini ya ada 4 poin larangan dalam melakukan pemaketan pengadaan barang jasa. Ini kita tambahkan Bapak Ibu, kita tambahkan di sini di huruf D-nya Bapak Ibu. Dilarang memecah pengadaan barang jasa menjadi beberapa paket yang dengan maksud penghindari transaksi. Nah, ini kita tambahkan kalimat ini. Kalimat ini penting Bapak Ibu. Kecuali menggunakan metode e-purchasing. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pasal 20 ayat 2. Bapak Ibu, ini benar tidak merubah kebijakan. Ini mempertegas apa yang sudah berjalan selama ini. E-purchasing kan satuan mekanisme prosesnya, bukan paket pengadaan Bapak Ibu. Penambahan kalimat tersebut untuk mempertegas mekanisme e-purchasing yang pada praktiknya menggunakan satuan proses transaksi, bukan paket pengadaan yang selama ini sudah diterapkan kan di e-purchasing Bapak Ibu. Misalkan saya punya anggaran beli genset, satu unitnya 150 juta, 3 unit Bapak Ibu. Kalau pakai metode e-purchasing ya kalau bisa belinya satu-satu Bapak Ibu, nggak ada masalah. Atau bisa beli 3, nggak ada masalah Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi satuannya bukan pemaketan. Seperti contohnya anggaran Anda di tempat ATK Anda, di tempat Anda misalkan 2 miliar. Ya kan nggak harus dihabiskan langsung kan, beli misalkan bulan ini belilah 100 juta misalkan. Bulan depan beli 150 juta, atau minggu keempat beli lagi 75 juta misalkan.
Ya, satuan mekanismenya adalah mekanisme transaksi, bukan paket pengadaan. Ya, sehingga berbeda, sehingga kalimat ini penting dituangkan di Perpres Bapak Ibu, kecuali menggunakan metode e-purchasing, gitu ya Bapak Ibu. Ini akan sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya, insya Allah. Kemudian pasal 18, kita loncat lagi pasal 18 di atasnya ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini pasal 18 Bapak Ibu, disisipkan ayat 1A Bapak Ibu. Iya, pasal 18 di sini disebutkan bahwa perencanaan pengadaan meliputi ini pasal 18 itu terkait dengan perencanaan pengadaan Bapak Ibu. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang jasa. Nah ini disisipkan ayat 1A Bapak Ibu. PA, KPA, ini ya saya kasih tebal. PA, KPA, PPK wajib menyusun dokumen identifikasi kebutuhan per barang yang akan dibeli atau per pekerjaan jasa sebagai bagian dari peningkatan kualitas perencanaan pengadaan, dan dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan kebutuhan atas dasar pemaketan pengadaan pada proses pengadaan barang jasa selanjutnya. Ya, ini untuk mempertegas Bapak Ibu. Kita lemah di sini, oleh karena saya membuat seri buku perencanaan pengadaan. Bapak Ibu merujuk pada buku saya sendiri, praktek di kondisi perencanaan pengadaan, bahwa dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pengadaan, hal yang pertama dilakukan adalah membuat dokumen identifikasi kebutuhan. Ya, penambahan kalimat teknis ini sangat penting menimbang lemahnya identifikasi kebutuhan dalam proses perencanaan pengadaan di pemerintahan. Pasal ini diyakini akan menjadi faktor mitigasi risiko dalam meningkatkan kualitas hasil pengadaan barang jasa pemerintah. Merujuk dari buku saya sendiri, terdapat formulasi dokumen identifikasi kebutuhan yang barangkali dapat dijadikan referensi untuk mendokumentasikan tahapan penting ini Bapak Ibu. Kuncinya adalah menyusun dokumen identifikasi kebutuhan, disisipkan Bapak Ibu. Yang mempertegas ayat satunya, itu ya. Oke, usulan berikutnya adalah pasal 26. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, pasal 26 kita loncat lagi. Pasal 26. Nah, ini Bapak Ibu ya, pasal 26 ini adalah terkait dengan HPS, harga perkiraan sendiri, yang sering jadi bulanan auditor dan aparat penegak hukum Bapak Ibu. Ya. Izinkan untuk menambahkan ayat 4-nya, karena ayat 4 sebelumnya dihapus Bapak Ibu. Ayat 4 itu sebenarnya ada isinya tapi dihapus, daripada kosong diisi lagi ayat 4-nya Bapak Ibu. Ya, daripada kosong diisi lagi dengan kalimat yang baru Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu ya. Kalimat ini sangat penting karena ini adalah kesalahan yang masif terjadi di Indonesia Bapak Ibu, di pemerintahan. Perhitungan ini tentang HPS ya, perpajakan ya. Perhitungan perpajakan dalam penyusunan HPS dan atau pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa ya, bukan cuma HPS doang ya, dan atau pelaksanaan kontrak, jadi sekalian saya masukkan sini. Ya, perhitungan perpajakan dalam penyusunan HPS dan atau pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa harus mempertimbangkan ketentuan status pelaku usaha sebagai pengusaha kena pajak atau non pengusaha kena pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Bapak Ibu. Ya, Peraturan Menteri Keuangan PMK-nya. Ini ada penjelasannya di sini Bapak Ibu ya, di YouTube saya sudah saya jelaskan di sini Bapak Ibu ya. Ketentuannya tidak kita bahas lagi, tapi yang jelas ketentuannya ada di sini Bapak Ibu. Nah, ketentuannya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Ada 2 PMK yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ketentuannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 197 tahun Jungto, Peraturan Menteri Keuangan nomor 197 tahun 2013 Bapak Ibu. Ya. Sehingga ini yang intinya adalah omset sampai dengan 4,8 miliar maka status dia adalah non PKP, dan status non PKP nggak kena PPN Bapak Ibu.
nggak kena PPN, sehingga ini mempengaruhi HPS. Kalau ini ya, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, pemerintah sudah mengatur batasan omset bruto tertentu untuk berstatus non PKP dan diberikan relaksasi perpajakan. Namun praktiknya di lapangan, perhitungan perpajakan sering berlaku tidak adil buat pelaku usaha dengan mengenakan PPN untuk pelaku usaha non PKP yang sudah jelas tidak bisa mengeluarkan faktur pajak. Nah inilah Bapak Ibu, masif Bapak Ibu, saya kira terjadi di seluruh Indonesia. Sehingga ya tidak semua, ya tentunya tidak semua, tapi saya bilang ini masif, banyak yang melakukan ini Bapak Ibu. Sehingga hal ini penting dimasukkan pada pasal terkait HPS dan sekaligus pengelolaan kontraknya. Kebijakan ini tidak mengubah kebijakan yang ada pada Kementerian Keuangan, namun justru akan memberikan ekosistem pelaku usaha yang lebih baik dari sisi supply perception model atau persepsi pelaku usaha terhadap pemerintahan dalam proses pengadaan barang jasa. Kalau Anda dengar curhatan para pelaku usaha ikut ikut pengadaan pemerintahan, ribut Pak, kebanyakan potong pajak. Orang sudah tahu omset saya nggak sampai 4,8 miliar, tetap aja sudah tahu saya nggak bisa mengeluarkan faktur pajak, tetap aja diminta. Gimana? Akhirnya ujung-ujungnya adalah bendera. Itulah Bapak Ibu praktek-praktek pinjam bendera terpaksa karena PPK-nya atau bendaranya minta faktur, sementara dia bukan PKP yang nggak bisa mengeluarkan faktur pajak. Nah inilah Bapak Ibu ya, menjadi penting kalimat ini disisipkan di ayat 4, bukan disisipkan, diisi ya di ayat 4 yang sebenarnya sudah dihapus, diisi perhitungan perpajakan dalam penyusunan HPS dan atau pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa harus mempertimbangkan ketentuan status pelaku usaha sebagai pengusaha kena pajak atau non pengusaha kena pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, jadi kalimatnya sesuai ketentuan berlaku, ya tergantung nanti Menteri Keuangan mau kayak gimana Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, kemudian terakhir Bapak Ibu, pasal 5 huruf A. Dari semua sebenarnya pasal 5 inilah yang paling utama Bapak Ibu. Ya, pasal 5 inilah yang sebenarnya yang paling utama Bapak Ibu. Yang terkait dengan kebijakan pengadaan TKPE, tujuan kebijakan etika Bapak Ibu. Nah, ini kebijakan pengadaan barang jasa Bapak Ibu. Nah, izinkan saya pada huruf A itu merubah sedikit. Kalimat awalnya meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa, dirubah menjadi kalimatnya meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa berbasis kinerja. Berbasis kinerja. Bapak Ibu, pada seri buku perencanaan pengadaan ada 3 buku saya memperkenalkan konsep pengadaan berbasis kinerja. Bukan kontrak kinerja loh ya Bapak Ibu ya, tapi ini pengadaan berbasis kinerja Bapak Ibu. Mulai dari identifikasi kebutuhannya itu berbasis kinerja, menyusun speknya, analisis pasarnya, kinerja, seperti itu Bapak Ibu. Ya, seluruh tahapannya itu adalah orientasinya adalah kinerja dan kinerja. Gitu Bapak Ibu. Sehingga ini penting dituangkan, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan berbasis kinerja Bapak Ibu. Merujuk pada seri buku perencanaan karya saya sendiri Bapak Ibu yang mengutamakan strategi perencanaan pengadaan yang berorientasi kinerja sejak identifikasi kebutuhan. Konsep pengadaan berbasis kinerja sejak tahap perencanaan sangat penting untuk ditekankan menjadi bagian dari kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah untuk mendukung tujuan kebijakan pada pasal 4, yaitu value for money. Pengadaan barang jasa pemerintah saat ini terlalu berorientasi kepada prosedur administratif. Betul tidak Bapak Ibu? Terlalu berfokus pada pelaku usahanya, namun tidak terlalu mempertimbangkan kualitas barang jasanya. Sehingga perlu ditekankan pada kebijakan bahwa basisnya adalah basis kinerja sejak pada tahap perencanaan pengadaan Bapak Ibu. Bagaimana sih berbasis kinerja? Silakan Anda baca detailnya pada seri buku perencanaan pengadaan. Di situ Anda akan menemukan bagaimana cara mengisi identifikasi kebutuhan yang berbasis kinerja, analisis pasar yang berbasis kinerja, membuat spek yang berbasis kinerja Bapak Ibu. Di mana indikator kinerjanya, spesifikasi kinerja menjadi bagian penting dalam pemeriksaan hasil pekerjaan dalam pada saat BST nantinya Bapak Ibu. Seluruh indikator kinerjanya diperiksa menjadi syarat pemenuhan ruang lingkup pekerjaan, pemenuhan tahapan keluaran pekerjaan. Kalau belum terpenuhi, maka belum dilakukan pembayaran. Itulah
pengadaan berbasis kinerja. Bukan hanya sekedar volumenya cocok, speknya cocok, bukan. Tapi kalau indikator kinerjanya belum sesuai, maka belum dibayar tahapan keluaran tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga izinkan saya menambahkan dua kata ini Bapak Ibu. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa berbasis kinerja. Itu ya Bapak Ibu ya. Itulah keseluruhan Bapak Ibu ya. Keseluruhan usulan saya terkait dengan rencana perubahan Perpres 16 tahun 2018, perubahan kedua, yang semoga insya Allah saya berdoa semoga LKPP diberikan kelancaran dan memberikan keputusan yang terbaik dalam membuat kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah Bapak Ibu. Sukses buat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.